Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azimah. Ittaqullah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, tanpa satu pun yang bisa menghitung-hitung nikmat, karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Khususnya anugerah yang paling besar, yakni ditakdirkannya kita menjadi insan yang muslim, menjadi pribadi yang mukmin. Karena keimanan ini adalah menjadi kunci kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya modal keimanan yang telah Allah berikan kepada kita tentunya harus terus kita pupuk, terus kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, bimtithali awamirillah wajtinabin nawahi sirran wa alaniyah, yakni senantiasa berusaha untuk terus menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, jika kita terus berusaha memperbaiki keimanan dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu kesempatan
ada salah seorang sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasul, sampaikan kepadaku satu perkataan tentang Islam, yang mana dengan perkataan itu saya tidak akan pernah lagi bertanya kepada siapapun tentang Islam." Dari pertanyaan sahabat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah sering terdengar di telinga kita dalam setiap nasihat, dalam setiap mauidhah. Seringkali kita mendengar kata-kata istiqomah itu dalam telinga kita. Lalu apakah istiqomah itu? Istiqomah, jika kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sikap teguh akan pendirian. Kemudian kalau kita melihat dari tafsir Al-Maraghi, Syekh Al-Imam Al-Maraghi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah teguh dalam beriman, sehingga hati kita tidak sampai tergelincir kepada kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang iman adalah merupakan kunci kita masuk dalam surganya Allah. Tapi jika hanya iman itu hanya sebatas ucapan yang ada di lisan kita, akan tetapi tidak istiqomah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka keimanan itu bernilai kosong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu adalah konsekuen dan konsisten dengan ikrar yang kita ucapkan. Amantu billah. Kalau ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah hanya Allah, tiada tempat yang kita mintai pertolongan hanya kepada Allah, dan tiada tempat yang untuk kita bersandar hanya kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus benar-benar dijiwai di hati yang bersih dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Ini namanya istiqomah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan sahabat tersebut, "Qul amantu billah tsummastaqim." Katakanlah, engkau beriman kepada Allah dan selanjutnya istiqomah dengan apa yang telah engkau ikrarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya ketika kita beristiqomah dalam keimanan kita, agar supaya kita kelak akan dijamin dan merasakan serta mendapatkan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihilangkan rasa khawatir dalam kehidupan kita, akan dihilangkan rasa takut dalam kehidupan kita dalam kondisi seperti apapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka Allah menurunkan malaikat kepadanya untuk mengatakan, jangan pernah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa sedih dan khawatir. Bergembiralah karena kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam setiap selesai beliau melaksanakan sholat 5 waktu, beliau selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa ini dibaca oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sekitar 5 hari setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di mana di saat setelah baginda Rasulullah wafat, ada tidak sedikit dari para sahabat yang keluar dari agama Islam, yang kembali kepada agama dan keyakinan sebelumnya. Sehingga melihat fenomena seperti itu, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengkhawatirkan dirinya pun ikut tergelincir dengan seperti halnya sahabat-sahabat yang lain, sehingga di dalam doanya, di dalam setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, beliau senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita kelak akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi iman atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin keimanan kita akan kita bawa sampai akhir hayat. Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukassiru ayyakula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Fakultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bih fahal takhafu alaina? Qala na'am innal quluba baina as-sabi'aini min asabi'illahi yuqallibaha kayfa yasha. Dari sahabat Anas, beliau berkata, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku senantiasa tetap di atas agamamu. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan beriman
terhadap apa yang telah engkau bawa? Apakah Anda masih khawatir terhadap kami para sahabat-sahabatmu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, karena sesungguhnya hati berada di antara dua jari Allah, lalu dia bolak-balikkan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hati yang paling jauh dari kegelinciran. Bahkan bisa dikatakan mustahil beliau bisa tergelincir dari hidayah Islam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah menjadi ahli surga, mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau pun mengkhawatirkan dirinya, lebih-lebih mengkhawatirkan para sahabatnya. Padahal ketakwaan para sahabat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pernah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para hadirin, ternyata betul ini terbukti ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beberapa sahabat masih ada yang kemudian keluar dari Islam dan kembali kepada agama dan keyakinannya sebelumnya. Sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq senantiasa berdoa berulang kali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami, jangan engkau jadikan hati kami kembali kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ma'asyiral muslimin, dawamkan doa sebagaimana doa Abu Bakrin As-Siddiq beserta doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami selalu dalam agamamu sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu cara agar supaya kita bisa istiqomah dalam keimanan kita, salah satu cara agar supaya kita bisa menjaga keimanan kita terus bersemayam dalam diri kita adalah senantiasa menyegerakan amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tunda dan tunda kebaikan itu, karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan akan memperkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitnan kaqit'il lailil fadlim yuslihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yufsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang musibah, sebelum datang fitnah, seperti halnya potongan malam yang gelap, yakni seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari dalam keadaan kafir. Hal itu dikarenakan ia menjual agamanya hanya demi keuntungan duniawi belaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara totalitas, dan jangan pernah kalian menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari khutbah siang hari ini, marilah kita senantiasa memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keimanan kita dengan terus menjalankan aktivitas amal kebaikan, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Jangan kemudian beri kesempatan syaitan, jangan kemudian beri kesempatan hawa nafsu kita untuk menggelincirkan kita kepada jalan-jalan kesesatan, yakni jalannya syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Senantiasa kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan hidayah, memberikan maunah, pertolongan kepada kita untuk bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, untuk terus ghirah, semangat melaksanakan segala aktivitas ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bi miqdaril adim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan adima. Ittaqullah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa wus'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.